Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori dan efek komunikasi massa. Nah, berikutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Elvira, kedua ada Theophilius, ketiga ada Giovanni, keempat ada Aldira, kelima ada Eva, keenam ada Syafa, dan yang ketujuh ada Mikael Erik. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait perdebatan komunikasi massa. Di sini perdebatan tentang dampak komunikasi massa ini selalu menjadi pembahasan yang sangat intens dibicarakan. Nah, topik-topik yang sering menjadi fokus pembahasan itu terkait kekerasan dalam media, iklan junk food dan masalah obesitas pada anak-anak, serta penurunan kualitas pembicaraan dalam politik. Nah, di sini terdapat beragam argumen mengenai dampak komunikasi massa dalam masyarakat serta memberikan pendekatan yang kritis terhadap pandangan yang berbeda. Dari yang pertama, terdapat perdebatan tentang efek media. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa terdapat pandangan yang dinyatakan bahwa konten media itu hanyalah memiliki dampak yang terbatas pada penonton karena hanya bersifat khayalan atau tidak nyata. Terdapat argumen yang bertentangan dengan hal ini seperti argumen yang pertama, berita bukanlah khayalan, seharusnya dianggap serius. Yang kedua, banyak film dan drama televisi diproduksi agar tampak nyata dengan menggunakan teknik produksi yang mirip dengan dokumenter. Yang ketiga, reality show dan acara bincang-bincang dimaksudkan untuk menampilkan situasi dan orang-orang yang nyata. Argumen yang keempat, yaitu periklanan seharusnya menyampaikan kebenaran. Yang kelima, anak-anak menghadapi dunia melalui televisi dan melihat apa yang mereka tonton sebagai nyata, karena mereka belum mengembangkan kemampuan kritis untuk membedakan mana kenyataan dan juga khayalan. Lalu argumen yang kedua, terdapat konten media mempunyai dampak yang terbatas terhadap khalayak karena hanya sekedar permainan atau sekedar hiburan. Nah, di sini tuh beberapa orang berpendapat bahwa konten media itu hanya berpengaruh sedikit pada penonton karena dianggap hanya sekedar hiburan dan juga tidak terlalu penting. Nah, ini menunjukkan pandangan bahwa media tidak memiliki dampak yang sangat signifikan atau serius pada pemirsa karena dianggap hanya sebagai sesuatu yang menyenangkan dan tidak memiliki nilai yang penting. Lalu argumen yang ketiga yaitu, jika media memiliki dampak apapun, hal itu bukanlah kesalahan media, melainkan media hanya menjadi cermin bagi masyarakat dan merefleksikan status quo, menunjukkan kita dan dunia sebagaimana adanya. Nah, jadi argumen ini tuh menegaskan bahwa media memiliki refleksi yang sangat selektif. Mengingat luas dan kompleksnya dunia ini, media itu tidak mungkin mencakup semua aspek, sehingga para praktisi media itu harus memilih apa yang harus mereka tampilkan kepada publik. Jadi misalnya kayak sebagian besar polisi itu kan nggak pernah menggunakan senjata dalam tugas mereka ya. Tapi media seringkali menampilkan adegan dramatis pertempuran, tembak-tembakan antara polisi dan penjahat. Nah, ini tuh menciptakan gambaran yang tidak terlalu sesuai dengan kenyataannya. Sebagai cermin masyarakat, media dapat menggambarkan hal-hal yang terlalu diwakili, yang kurang diwakili, atau bahkan yang sama sekali tidak diwakili. Lalu argumen keempat, jika media memiliki pengaruh, maka media hanya memperkuat nilai-nilai dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Keluarga, gereja, sekolah, dan agen sosialisasi lainnya memiliki pengaruh yang lebih besar. Ini berarti bahwa dalam pembentukan nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku kita, pengaruh dari lingkungan sosial ini yang dekat sama kita kayak keluarga, gereja, dan sekolah itu lebih kuat daripada pengaruh media. Nah, lingkungan ini tuh memberikan dasar yang kokoh dalam membentuk kepribadian kita serta pandangan hidup kita sejak kita masih kecil. Juga selain itu, tidak semua keluarga, agama, dan juga sekolah itu memperjuangkan nilai dan keyakinan yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh mantan komisaris FCC Nicholas Johnson, bahwa media bukanlah apa yang dilakukan terhadap kita, tetapi apa yang bisa dilakukannya untuk kita, yang seringkali tidak terwujud. Nah, pernyataan ini tuh menyiratkan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak semua keluarga, agama, dan sekolah itu memperjuangkan nilai dan keyakinan yang sama. Ini menekankan bahwa setiap individu itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan juga nilai yang berbeda dari tiap lingkungannya. Yang kedua, memperkuat tidak sama dengan tidak memiliki efek. Artinya, meskipun media bisa memperkuat nilai-nilai yang sudah ada, itu tidak berarti bahwa pengaruhnya itu tidak signifikan. Media juga bisa memperkuat aspek-aspek negatif dalam budaya kita. Yang ketiga,
Jika media hanya memperkuat nilai-nilai yang sudah ada tanpa memberikan kontribusi positif yang substansial, maka peran media tersebut menjadi kurang berarti. Ini menyoroti pentingnya media dalam memberikan kontribusi positif yang dapat membentuk pandangan dunia yang lebih baik. Yang keempat, kutipan tentang pentingnya media menekankan bahwa nilai sejati dan media tidak hanya dilihat dari apa yang disampaikan kepada kita, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk kita. Ini menyoroti potensi media dalam membentuk, mendidik, dan memperdayakan audiensnya. Jadi salah satu alasan mengapa perdebatan ini masih terus terjadi karena masyarakat ini masih memiliki perspektif yang beragam terhadap isu-isu ini. Oke, aku bakal jelasin sejarah singkat tentang teori komunikasi massa. Teori komunikasi massa sangat terbuka terhadap perkembangan ide karena 3 alasan. Yang pertama adalah kemajuan teknologi atau pengenalan media baru secara mendasar mengubah sifat komunikasi massa. Yang kedua adalah panggilan untuk kontrol atau regulasi teknologi-teknologi baru, khususnya di negara demokrasi seperti kita ini. Terus yang ketiga adalah sebagai negara yang berkomitmen untuk melindungi demokrasi dan pluralisme budaya, setiap teknologi atau media harus dapat mendorong upaya mencapai tujuan tersebut, yaitu melindungi demokrasi dan menghindari pluralisme budaya tersebut. Evolusi pemikiran yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut telah melahirkan 4 era besar teori komunikasi massa. Yang pertama adalah era teori masyarakat massa, yang kedua adalah era perspektif efek terbatas, yang ketiga adalah era teori budaya, dan yang keempat atau terakhir adalah era perspektif pembuatan makna. Oke, baik, yang berikutnya itu adalah efek tingkat mikro versus makro. Jadi efek tingkat mikro versus makro dalam studi komunikasi massa menggambarkan perdebatan tentang dampak media pada tingkat individu dan masyarakat secara keseluruhan. Efek tingkat mikro menyoroti pengaruh media pada respons individu atau kelompok kecil seperti perubahan sikap atau perilaku setelah terpapar konten media tertentu. Di sisi lain, efek tingkat mikro menekankan dampak media pada masyarakat secara luas termasuk perubahan budaya, norma sosial, dan kebijakan publik. Meskipun dibedakan efek tingkat mikro dan makro saling terkait, respon individu terhadap media dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Dengan munculnya perspektif efek terbatas, studi tentang dampak media massa menjadi lebih kompleks dan memperhitungkan faktor-faktor yang lebih luas dalam mengevaluasi pengaruh media pada individu dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami bahwa dampak media tidak selalu bersifat langsung dan seragam, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks dan beragam. Oke, baik, yang selanjutnya itu adalah munculnya perspektif efek. Dalam konteks ini, komunikasi massa munculnya perspektif efek terbatas mengacu pada pendekatan yang menyoroti bahwa dampak media pada individu atau masyarakat tidak selalu bersifat langsung, besar, atau merugikan. Perspektif efek terbatas muncul sebagai tanggapan terhadap pandangan yang lebih tradisional yang menganggap media memiliki dampak yang signifikan dan langsung pada perilaku dan sikap individu. Penelitian awal tentang efek media cenderung menekankan pengaruh yang kuat dan seringkali negatif dari media massa. Perspektif efek terbatas menawarkan pendekatan yang lebih nuansa dan kompleks terhadap studi dampak media, mengakui bahwa respons terhadap media dapat bervariasi berdasarkan faktor-faktor seperti konteks sosial, karakteristik individu, dan pengalaman sebelumnya. Perspektif ini menyoroti bahwa dampak media tidak selalu bersifat langsung atau seketika, tetapi dapat berkembang secara bertahap dan melalui proses yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memahami bahwa dampak media tidak selalu bersifat langsung dan seragam, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks dan beragam. Baik, yang selanjutnya itu ada analisis budaya. Jadi terdapat 5 analisis budaya. Yang pertama itu televisi sebagai media yang berbeda. Analisis budaya mengasumsikan bahwa
televisi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari media massa lainnya. Seperti buku, surat kabar, dan radio, televisi dianggap memiliki daya tarik yang kuat karena menggabungkan gambar dan suara serta dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, ada peran sentral televisi dalam budaya. Asumsi ini menyatakan bahwa televisi merupakan lengan budaya utama dalam masyarakat yang menciptakan pola budaya sintetik untuk masyarakat yang heterogen. Televisi dianggap sebagai pencipta utama realitas sosial yang dipahami dan dibagikan oleh masyarakat melalui pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, ada pengaruh televisi pada persepsi realitas. Analisis budaya mengasumsikan bahwa televisi memupuk realitas terutama bagi pemirsa yang aktif dan terpapar secara konsisten. Televisi dianggap memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman kolektif tentang bagaimana dunia berlangsung. Yang keempat, ada pengaruh televisi pada perilaku dan sikap. Asumsi ini menyatakan bahwa televisi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu melalui representasi yang disajikan, termasuk nilai-nilai, norma sosial, dan citra diri. Televisi dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk preferensi, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, ada pengaruh televisi pada pemahaman bersama. Analisis budaya mengasumsikan bahwa televisi dapat menggerakkan individu dan masyarakat menuju pemahaman bersama yang dibentuk oleh pesan-pesan yang disampaikan. Televisi dianggap memiliki peran dalam menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman tentang realitas di antara masyarakat yang beragam. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang era teori masyarakat massa. Era teori masyarakat massa muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap perubahan sosial dan teknologi yang signifikan selama periode tersebut. Teori ini berfokus pada bagaimana masyarakat berubah dengan cepat akibat industrialisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi komunikasi yang menyebabkan pergeseran dari struktur sosial tradisional ke bentuk masyarakat yang lebih homogen dan terkendali oleh media massa. Nah, di teori utama dalam masyarakat massa ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah teori peluru atau hypodermic needle theory. Yang kedua adalah teori agenda setting. Yang ketiga adalah teori spiral of silence. Jadi teori peluru atau hypodermic needle theory ini menggambarkan media massa sebagai entitas yang sangat kuat yang menembakkan pesan langsung ke individu yang pasif dan mudah terpengaruh. Jadi teori ini beranggapan bahwa audiens menerima pesan media tanpa kritik dan bereaksi secara homogen. Yang kedua adalah teori agenda setting, menunjukkan bagaimana media massa tidak selalu mempengaruhi apa yang dipikirkan orang, tetapi lebih kepada apa yang orang itu pikirkan. Nah, teori ini dianggap menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik melalui frekuensi dan penonjolan berita. Terus yang ketiga itu adalah teori spiral of silence. Nah, dia itu mengemukakan bahwa individu cenderung diam jika mereka percaya bahwa pandangan mereka berlawanan dengan mayoritas karena takut akan terisolasi sosial. Nah, teori ini itu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi tentang apa yang merupakan pandangan mayoritas. Jadi kesimpulannya itu, simpulan dari era teori masyarakat massa ini adalah memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana media dan perubahan sosial itu mempengaruhi struktur dan perilaku masyarakat. Meskipun telah mengalami banyak kritik dan revisi, konsep-konsep dasar dari teori masyarakat massa masih relevan dalam mengkaji dampak media terhadap masyarakat kontemporer. Perkembangan media baru dan teknologi komunikasi terus mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, menuntut kita untuk selalu beradaptasi dan mengembangkan teori-teori sosial menjadi lebih komprehensif dan dinamis, supaya bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, apa kontribusi media terhadap stereotip gender dan ras atau etnis? Stereotip merupakan gambaran terhadap anggota kelompok tertentu yang disebabkan oleh informasi yang terbatas. Karena media tidak dapat menayangkan seluruh realitas yang ada, maka hal itulah yang memunculkan stereotip.
Contohnya, seperti ada penelitian selama 75 tahun terakhir yang menyatakan bahwa orang lanjut usia, gay, lesbian secara konsisten disalahpahami melalui media massa. Gambaran-gambaran yang ada dapat menciptakan stereotip yang merugikan. Namun saat ini, setelah semakin banyaknya orang memunculkan kaum-kaum tersebut dalam kehidupan nyata maupun di media, mayoritas orang Amerika atau sekitar 67% mendukung pernikahan sesama jenis. Ini menurut Weber di tahun 2021. Peneliti komunikasi massa mengatakan bahwa hal tersebut adalah hipotesis kontak parasosial. Hipotesis kontak parasosial merupakan kondisi di mana orang-orang yang sering bertemu dengan orang yang berbeda dengan dirinya dapat meningkatkan pemahaman serta mengembangkan sikap lebih baik kepada mereka. Kemudian, adanya hipotesis kontak antar kelompok yang dimediasi merupakan kondisi di mana melihat seseorang yang sama dengan dirinya berinteraksi dengan karakter yang berbeda dari dirinya, sehingga dapat menggerakkan orang yang menonton agar lebih terbuka kepada orang lain. Hal ini disampaikan oleh Ortiz dan juga Harwood di tahun 2007. Lalu yang pertanyaan keempat adalah, apakah media memiliki efek prososial? Media dapat memiliki efek prososial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang lebih cenderung meniru perilaku baik yang mereka lihat di media dibandingkan perilaku negatif. Media hiburan juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi di sini tuh ada teori persuasi naratif. Ketika sebuah gagasan akan dicerna oleh masyarakat ketika dalam bentuk narasi, sehingga dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku masyarakat. Di sini ada disebut sebagai model Entertainment Overcoming Resistance oleh Emily Moyer-Guse, menunjukkan bahwa dengan adanya cerita media dapat mengatasi resistensi terhadap saran kesehatan. Penelitian oleh Sheila Marpy menggunakan cerita Linforma dalam drama televisi untuk mendorong perilaku sehat dengan mencari informasi di website. Hal tersebut lebih efektif dibandingkan mendengarkan nasihat orang tentang kesehatan yang seringkali itu diabaikan. Oke, kemudian ada menerapkan teori komunikasi massa. Kebanyakan orang meneliti komunikasi massa pada lingkup yang kecil, seperti orang-orang yang mencerna setiap adegan yang ada di televisi. Pakar media Art Silverblatt di tahun 2008 mengatakan unsur-unsur literasi media bahwa mengerti proses dari komunikasi massa serta menerima konten media sebagai teks yang dapat menambah wawasan tentang diri kita dan juga budaya kita. Kemudian, hal yang paling penting dalam literasi media adalah mengetahui pemahaman serta rasa hormat terhadap kekuatan pesan media. Seseorang yang melek terhadap media, sebenarnya mereka itu ahli teori komunikasi massa yang baik. Mereka mengetahui bahwa penggunaan serta dampak media pada konsumsi konten dan cara menjalani hidup mereka. Oke, lalu ada pendekatan dan penggunaan gratifikasi. Pendekatan penggunaan dan gratifikasi merupakan pendekatan yang menekankan bahwa media tidak secara aktif mempengaruhi individu, tetapi individu yang memilih untuk menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam konteks ini, pengaruh media dianggap terbatas pada apa yang diizinkan oleh masyarakat, karena orang menggunakan media sesuai dengan motif dan kepuasan pribadi mereka. Pendekatan ini juga menyoroti bahwa individu memiliki kontrol atas pemilihan media dan bagaimana mereka menggunakan konten media tersebut. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab atas dampak negatif media seringkali diletakkan pada individu yang menggunakan media, bukan pada industri media yang memproduksi konten tersebut. Meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan dalam menekankan peran aktif individu dalam proses komunikasi massa, namun juga mendapat kritik karena mengabaikan konsumsi media yang tidak disengaja, serta peran budaya media dalam membentuk pilihan dan penggunaan media oleh masyarakat. Fungsi penting dalam pengembangan teori komunikasi massa dengan menekankan sifat timbal balik dari proses komunikasi massa, artinya para ilmuwan mulai menganggap serius gagasan bahwa
Manusia berperan penting dalam proses tersebut. Mereka memilih konten, membuat makna, dan bertindak berdasarkan makna tersebut. Selanjutnya ada teori budaya, yaitu kembali pada gagasan tentang pengaruh yang kuat. Nah, di sini menggarisbawahi pentingnya memahami dampak media yang kuat pada budaya dan juga masyarakat. Jadi pada tahun 1960-an, orang itu mulai lebih memperhatikan bagaimana televisi itu mempengaruhi budaya, terutama dengan semakin rumitnya industri media dan bagaimana orang mengonsumsi media. Nah, saat itu juga ada masalah sosial penting seperti konflik rasial dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ahli komunikasi massa menyadari bahwa gagasan televisi hanya memiliki dampak kecil, tidak cukup untuk menjelaskan betapa besar pengaruhnya pada masyarakat. Mereka itu mulai menyadari bahwa televisi itu bisa memiliki dampak yang sangat besar dan kompleks pada cara orang berpikir dan juga bertindak. Nah, walau begitu, teori-teori yang sudah ada sebelumnya itu masih punya relevansi dalam situasi yang berbeda. Misalnya saat Joseph McCarthy mencoba membersihkan Hollywood dari komunis pada tahun 1950-an, ide bahwa media massa adalah kekuatan jahat dan bahwa penonton mudah dipengaruhi masih cukup kuat. Nah, semua ini menunjukkan bahwa teori komunikasi massa terus berkembang dan masih relevan dalam merespon perubahan budaya dan juga teknologi. Teori-teori yang paling banyak didukung oleh peneliti dan ahli teori media saat ini adalah yang mengakui potensi kuat dan dampak media di mana pengaruh tersebut itu bisa menjadi sangat besar. Nah, namun pengaruh ini tuh bisa dimodifikasi atau dicegah oleh partisipasi anggota audiens dalam proses komunikasi massa. Artinya, bagaimana audiens merespon, menafsirkan, berinteraksi dengan media juga memiliki peran penting dalam menentukan akhir dari pengaruh media tersebut. Nah, menurut Stanley Baran dan Dennis Davis pada tahun 2021, teori-teori ini tuh berasumsi bahwa pengalaman kita terhadap realitas adalah hasil dari konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Mereka menekankan bahwa tanggung jawab atas pemahaman ini bukanlah semata-mata dari otoritas atau elit yang mengirimkan pesan, tetapi juga merupakan bagian dari interaksi aktif antara media dan penonton dalam budaya. Dengan demikian, buku ini itu banyak membahas tentang literasi media, cenderung berakar pada teori budaya yang menegaskan bahwa makna dan dampak tidak hanya ditentukan oleh media itu sendiri, tapi juga bagaimana media dan penonton itu berinteraksi dalam konteks budaya. Next ada teori budaya kritis. Teori budaya kritis merupakan pandangan dalam studi media yang berasal dari tradisi pemikiran Marxis. Nah, menurut teori ini, media ini memiliki peran politis yang kuat dalam masyarakat. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi atau hiburan, tapi juga berperan penting dalam mempertahankan serta mendukung status quo atau keadaan yang ada dengan cara memihak kepada kepentingan penguasa atau elit. Nah, pada awalnya, pandangan Marxis ini menyoroti bahwa dominasi dalam masyarakat itu berasal dari pemilik alat produksi seperti pabrik dan tanah. Jadi awalnya tuh mereka menganggap bahwa pabrik dan tanah itu sebagai inti dari struktur ekonomi yang menentukan cara masyarakat itu diorganisir. Nah, namun teori budaya kritis ini merupakan perkembangan dari pemikiran Marxis yang mengalihkan perhatiannya dari aspek fisik produksi ke pengendalian atas pembuatan budaya seperti agama, politik, seni, sastra, dan khususnya media massa. Nah, teori budaya kritis ini menegaskan bahwa kontrol atas proses pembuatan budaya memiliki kekuatan pada mereka yang menguasainya. Mereka menggunakan media massa dan budaya populer untuk mempertahankan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial serta menjaga dominasi mereka atas masyarakat. Dengan kata lain, teori ini menganggap bahwa media sebagai alat yang digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan posisi dan kepentingan mereka dalam struktur sosial. Kemudian pengaruh komunikasi massa. Terdapat 4 pertanyaan di sini. Berdasarkan tabel 13.1, dalam bacaan yang diberikan pengaruh komunikasi massa, 4 pertanyaan, membahas 4 pertanyaan penting yang menjadi fokus para ilmuwan dan cendekiawan dalam menarik kesimpulan tentang dampak komunikasi massa. Berikut adalah penjelasan mengenai isi dari bacaan tersebut, mengenai 4 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah kekerasan media menyebabkan agresi? Pertanyaan ini mencoba untuk memahami apakah paparan terhadap konten kekerasan dalam media seperti film dan program televisi dapat mempengaruhi perilaku agresif individu.
Studi-studi eksperimental telah menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan dalam media dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku individu, terutama dalam jangka waktu yang singkat. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa penonton adegan kekerasan dalam film atau program televisi dapat meningkatkan tingkat agresi seseorang dalam situasi tertentu. Namun, penting di sini untuk diingat bahwa hubungan antara kekerasan media dan agresi tidaklah sederhana dan langsung. Faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial, pengasuhan, dan karakteristik individu juga memainkan peran penting dalam menemukan apakah seseorang akan menunjukkan perilaku agresif setelah terpapar kekerasan media. Selain itu, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa kekerasan media tidak selalu menyebabkan agresi secara langsung, tetapi dapat mempengaruhi persepsi dan sikap individu terhadap kekerasan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, media dapat memainkan peran dalam membentuk norma sosial dan nilai-nilai yang mempengaruhi respons terhadap kekerasan. Lalu yang kedua, apakah penggambaran narkoba dan alkohol meningkatkan konsumsi? Pertanyaan ini menyoroti dampak media terhadap perilaku konsumen, termasuk pengaruh iklan, promosi, dan konten media lainnya. Terhadap keputusan pembelian dan preferensi konsumen, beberapa penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara paparan media yang positif atau glamorisasi terhadap narkoba dan alkohol. Dengan peningkatan konsumsi di kalangan remaja dan dewasa muda, penggambaran yang positif atau menarik tentang penggunaan narkoba dan alkohol dalam media dapat memberikan sinyal yang salah kepada pemirsa, terutama mereka yang rentan terhadap pengaruh media. Selain itu, iklan alkohol juga telah menjadi perhatian dalam studi dampak media terhadap konsumsi alkohol. Penggunaan iklan yang menarik dan menonjolkan aspek positif dari konsumsi alkohol dapat mempengaruhi dan preferensi konsumen, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh media. Namun penting untuk diingat bahwa hubungan antara penggambaran narkoba dan alkohol dalam media dengan konsumsi sebenarnya kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pengaruh lingkungan, pengasuhan, dan faktor personal. Tidak semua individu akan merespons secara langsung terhadap penggambaran media tentang narkoba dan alkohol dengan meningkatkan konsumsi. Lalu yang ketiga, apa kontribusi media terhadap stereotip gender dan ras atau etnis? Pertanyaan ini menyoroti bagaimana media dapat mempengaruhi terhadap stereotip gender dan ras atau etnis. Stereotip adalah penerapan gambaran atau konsep yang dilakukan kepada anggota kelompok tertentu, biasanya berdasarkan informasi yang terbatas, karena media tidak bisa menampilkan seluruh realitas dalam segala hal. Pilihan yang diambil oleh praktisi media ketika menampilkan orang dan kelompok tertentu mungkin memfasilitasi atau mendorong stereotip. Studi selama beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa perempuan, orang kulit berwarna, orang lanjut usia, kaum gay, lesbian, dan kelompok minoritas lainnya seringkali kurang terwakili atau disalahpahami dalam media massa. Penggambaran yang terbatas dan seringkali klise dapat memperkuat stereotip yang ada dan mempengaruhi cara individu melihat dan berinteraksi dengan kelompok-kelompok tersebut. Misalnya, penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan, terutama perempuan berusia di atas 50 tahun, sangat kurang terwakili dalam program-program televisi teratas. Begitu pula dengan kelompok ras tertentu seperti orang Latin, Hispanik, non-kulit putih, dan penduduk asli Amerika yang juga seringkali kurang terwakili atau disalahpahami dalam media. Penggambaran yang stereotip dalam media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu, serta dapat memperkuat dan memperluas stereotip yang ada. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra diri individu dari kelompok yang terpinggirkan serta dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam masyarakat. Lalu yang keempat, apakah media memiliki efek proporsional? Pertanyaan ini menyoroti peran media dalam membentuk identitas individu, terutama bagaimana media mempengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri, nilai-nilai yang mereka anut, dan persepsi terhadap kelompok sosial tertentu. Studi menunjukkan bahwa paparan terhadap karakter atau cerita proporsional dalam media dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu, terutama jika karakter tersebut diidentifikasi atau dirasakan memiliki kesamaan dengan pemirsa. Dengan demikian, media memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku prososial melalui representasi yang positif dan inspiratif. Selain itu, media juga dapat memainkan peran dalam membentuk norma sosial dan nilai-nilai yang mendukung perilaku prososial
Konten media yang menyoroti kerjasama, kebaikan, dan keadilan dapat membantu memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat dan mendorong individu untuk bertindak secara prososial. Dengan melihat karakter media yang berinteraksi dengan karakter yang berbeda, pemirsa dapat menjadi lebih terbuka dan empatik terhadap orang lain, yang gilirannya dapat mendorong perilaku prososial. Oke, next. Slide selanjutnya adalah penelitian administratif versus kritis. Jadi, penelitian administratif mengacu pertanyaan tentang pengaruh komunikasi massa yang langsung dan dapat diamati. Sedikit penjelasan, penelitian administratif adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan ilmu administrasi. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, satu-satunya bukti mengenai dampak media yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan dan industri media adalah dampak yang langsung dan dapat diamati dan langsung terjadi. Menurut Paul Lazavert pada 1941, beliau adalah bapak penelitian ilmu sosial dan mungkin peneliti komunikasi massa yang paling penting sepanjang masa. Memperingatkan bahayanya pandangan sempit ini. Dia percaya peneliti kritis mengajukan pertanyaan yang lebih besar tentang bangsa seperti apa yang sedang kita bangun. Kita akan menjadi orang seperti apa dan akan memberikan manfaat yang lebih baik bagi budaya kita. Sedikit informasi, jadi Paul Lazavert adalah seorang ahli matematika dan sosiolog asal Amerika Serikat yang berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu komunikasi massa. Pengaruh dari Paul ini dalam komunikasi massa adalah ia sebagai pendiri awal Pranata Pendidikan Komunikasi Modern bersama Kurt Lewin dan Harold Laswell. Ia menggunakan latar belakangnya sebagai matematikawan untuk mengembangkan metodologi komunikasi. Ia juga mengkaji pengaruh propaganda dan merumuskan teori 2 tahap aliran komunikasi yang menjelaskan bagaimana informasi menyebar dalam opini publik. Lalu, pengaruh dari Paul ini dalam penelitian administratif adalah ia berkontribusi dalam pengembangan metode penelitian administratif. Ia juga dikenal sebagai pembicara yang hebat, intens, dan pintar, serta memiliki anekdot tanpa akhir. Ia menciptakan bidang sosiologi matematika, analisis survei multivariat, dan studi empiris tentang perilaku memilih dan komunikasi massa. Pengaruh Paul dalam kajian komunikasi, ia juga berkontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi. Ia dikenal sebagai ahli matematika yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme. Ia mendalami metodologi komunikasi dengan menggunakan latar belakangnya sebagai matematikawan. Ia juga mengkaji pengaruh propaganda dan merumuskan teori 2 tahap aliran komunikasi yang kini masih digunakan. Oke, selanjutnya adalah perspektif transmisional versus ritual. Jadi, perspektif transmisional melihat media sebagai pengirim informasi untuk tujuan kontrol. Artinya, media mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita atau tidak. Perspektif ritual menurut Kari pada 1975, perspektif ritual ini seperti menulis, memandang media bukan sebagai sarana penyampaian pesan dalam ruang, namun sebagai pusat pemeliharaan masyarakat dalam waktu. Komunikasi massa bukanlah tindakan menyampaikan informasi, tetapi representasi sebagai keyakinan bersama. Bisa dikata lain, sebagai perspektif ritual diperlukan untuk memahami
massa. Contohnya seperti iklan body lotion untuk berjemur di bawah terik matahari, yang dimana pada iklan tersebut tentunya pembeli membeli produk tersebut. Jadi orang-orang membeli atau tidak membeli lotion tersebut. Pesan tersebut mengontrol atau tidak mengontrol perilaku pembeli lotion masyarakat. Jadi itu bisa dibilang perspektif transisional. Selanjutnya ada definisi teori komunikasi massa. Nah, di sini ada beberapa konsep penting terkait teori komunikasi massa, yaitu yang pertama, tidak ada teori komunikasi massa yang pasti. Artinya, tidak ada satu teori tunggal yang dapat menjelaskan semua fenomena dalam komunikasi massa. Sebaliknya, ada berbagai teori yang fokus pada aspek yang berbeda dari proses komunikasi massa. Misalnya, ada teori yang berfokus pada bagaimana kita memberi makna pada simbol-simbol budaya dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku kita, yang dikenal dengan sebagai pendekatan interaksi simbolik. Nah, di sisi lain, ada juga teori yang lebih berfokus pada peran individu, seperti teori kegunaan dan gratifikasi, yang menjelaskan mengapa seseorang memilih untuk berinteraksi dengan media tertentu. Lalu yang kedua, ada peminjaman teori dari bidang lain. Artinya, komunikasi massa itu seringkali mengambil inspirasi dan disiplin ilmu dari teori-teori kayak psikologi, sosiologi gitu. Misalnya kayak teori perubahan sikap. Ini berasal dari bidang psikologi. Nah, para ahli teori komunikasi massa itu kemudian mengadaptasikan teori-teori ini ke dalam konteks komunikasi, menggunakan mereka untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan dan isu-isu yang muncul dalam media massa. Dengan demikian, teori perubahan sikap misalnya dapat digunakan untuk memahami bagaimana media massa mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting seperti demokrasi, etnis, pemerintahan, dan peran gender. Melalui penerapan teori-teori ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana media massa berperan dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat terhadap berbagai isu sosial dan politik. Yang ketiga ada konstruksi manusia, yaitu teori-teori komunikasi ini dibuat oleh manusia, maka mereka bisa memiliki kecenderungan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang tertentu. Kecenderungan ini disebut bias, yang merupakan penafsiran terhadap suatu masalah. Bias dalam teori komunikasi massa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konteks sosial, politik, dan budaya pada saat teori itu dibuat. Nah, peran individu atau kelompok dalam proses komunikasi massa juga dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang komunikasi massa juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif yang ada pada masyarakat tersebut. Lalu yang keempat, ada komunikasi massa ini bersifat dinamis. Teori komunikasi massa ini bersifat dinamis. Artinya, mereka terus beradaptasi, berkembang, dan juga berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan juga teknologinya. Nah, contohnya itu pada evolusi teori komunikasi massa yang sebelum adanya internet dan media sosial, mungkin teori-teori tersebut itu lebih mengarah ke media tradisional seperti televisi, radio, dan juga koran. Namun saat munculnya internet dan juga media sosial, terjadi pergeseran dalam cara orang berinteraksi seperti dengan media, dengan mengonsumsi konten pada media sosial, seperti itu. Oleh karena itu, teori-teori komunikasi massa ini harus disesuaikan untuk memahami bagaimana media sosial itu mempengaruhi pola komunikasi kita. Dan juga teori komunikasi massa itu harus terus berubah dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam perilaku komunikasi masyarakat. Oke, kemudian ada yang namanya penelitian produksi berita. Nah, penelitian produksi berita tuh awalnya berangkat dari teori budaya kritis yang menjelaskan mengenai studi bagaimana pengaruh ekonomi dan pengaruh lainnya terhadap cara berita diproduksi di distorsi atau perubahan yang dibuat tampak berbeda dari sebenarnya dan membiasakan liputan berita terhadap mereka yang lebih berkuasa. Nah, terdapat 4 konvensi produksi berita yang umumnya digunakan oleh media AS
untuk memperkuat posisi penguasa. Nah, yang pertama itu berita dipersonalisasi. Nah, berita biasanya berkisar pada kehidupan manusia. Nah, fokus berita tuh biasanya jatuh pada cerita satu orang atau satu keluarga. Nah, contohnya aja ketika media itu memberitakan tentang tunawisma. Nah, itu tuh pasti fokusnya pada satu orang atau satu keluarga. Nah, berita yang lebih dipersonalkan ini mampu menarik perasaan emosional dan mampu menghasilkan lebih banyak klik, rating, dan sirkulasi. Hal ini mampu mengurangi masalah sosial politik, tapi juga mampu mengubah persepsi penonton atau pembaca bahwa masalah tersebut itu hanya menimpa tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi mereka nggak menimpa kita gitu. Mereka membuat berita itu seakan-akan masuk ke perasaan kita, tapi kita nggak terlalu mementingkan itu karena mereka yang ngalami gitu. Kita sebagai penonton enggak. Nah, kemudian yang kedua itu ada berita yang didramatisasi. Nah, sama halnya dengan konten media lainnya, berita itu dikemas secara menarik, apalagi berita yang ditampilkan di dalam televisi. Nah, biasanya untuk dibuat menarik itu berita dikemas secara dramatisasi. Nah, biasanya berita didramatisasi ini mengacu pada konflik dan pertarungan yang menarik. Nah, tetapi mengabaikan kedalaman dan kompleksitas isu-isu penting sehingga mampu menyebabkan perdebatan politik. Nah, kemudian yang ketiga ada berita menjadi terfragmentasi. Nah, adanya tuntutan waktu, biaya, sehari-hari jurnalisme AS menjadikan berita disajikan secara singkat dan padat. Nah, karena berita itu sering disajikan secara singkat dan padat, ada sedikit ruang untuk memberikan perspektif yang lebih luas atau menghubungkan berita tersebut dengan peristiwa lain. Nah, ini tuh membuat berita menjadi terfragmentasi, di mana setiap laporan itu berdiri sendiri tanpa banyak penjelasan latar belakang atau hubungan dengan isu lain. Nah, hal ini juga menjadi tantangan bagi jurnalis menyajikan berita yang bersifat objektif dan menghindari berita yang bersifat subjektif. Nah, intinya tuh berita yang terfragmentasi itu mengarah pada laporan yang kurang mendalam dan kurang kontekstual. Hal ini tuh bisa membuat publik kurang terinformasi tentang isu-isu penting dan hubungan antara berbagai peristiwa, sehingga itu mengurangi kemampuan mereka untuk memahami dan bereaksi terhadap masalah yang ada gitu. Kemudian yang keempat itu ada berita yang dinormalisasi. Nah, biasanya jurnalis itu dalam menyediakan berita semacam bencana alam atau bencana akibat manusia itu, fokus utama berita itu akan menyerang perspektif khalayak. Nah, ketika pihak berwenang mengambil bagian untuk mengatasi permasalahan tadi, seketika hal itu tuh memberi ketenangan bagi masyarakat. Nah, karena kekhawatiran mereka akan masalah tersebut telah ditangani, sehingga hal ini tuh menjadikan khalayak semakin menormalisasikan berita yang ada gitu. Karena ya ada pihak wewenang yang turun tangan untuk mengatasi berita tersebut. Jadi penonton itu menganggap ini tuh pasti tetap ditangani gitu. Jadi mereka berita apapun itu yang bahkan isu-isu penting untuk kita harus ketahui itu akan dianggap normal karena ya ada pihak yang turun tangan langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya ada teori mediatisasi. Nah, teori mediatisasi ini adalah perspektif tingkat makro yang luas dan muncul pertama kali tuh di Eropa. Nah, teori ini tuh menegaskan bahwa media telah menjadi begitu penting bagi masyarakat modern. Jadi kayak adanya media, teknologi itu menjadikan kehidupan manusia itu semakin dimediasi. Nah, menjadikan masyarakat terpaksa melakukan perubahan dalam cara-cara penting untuk mengakomodasi media. Nah, bahkan institusi-institusi yang menjadi sandaran masyarakat seperti politik, agama, ras, bisnis, dan pendidikan ikut berubah dan akan terus berubah untuk mengakomodasi media. Nah, karena pesatnya media dalam mempengaruhi kehidupan manusia menimbulkan yang namanya logika media. Nah, logika media itu diartikan sebagai hubungan institusi dan orang-orang di dalamnya yang harus menanggapi tuntutan media dalam mengekspresikan diri mereka. Nah, secara garis besar itu
teori ini tuh melihat bahwa kehidupan manusia telah dimediasi. Contohnya aja tuh ketika kita menggunakan media sosial. Nah, ketika kita menggunakan media sosial kan segala sesuatu itu kita upload gitu, apapun tindakan kita, dan bahkan pernikahan bisa dilaksanakan secara live streaming, dan pemberitahuan gender, kelahiran gender itu dilakukan secara online. Jadi media itu menjadi salah satu sarana yang seringkali kita gunakan untuk memberitakan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi media itu sudah menjadi salah satu yang dianggap penting bagi masyarakat karena kecanggihan teknologi yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Mikro mengenai media. Nah, dalam penciptaan makna, perspektif memainkan peran penting dalam mengoperasionalisasikannya. Nah, artinya adalah khalayak aktif menggunakan media, mampu menciptakan makna dan pengalaman bermakna bagi diri mereka. Nah, dalam menciptakan makna, terdapat 2 poin penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah interaksi simbolis. Nah, interaksi simbolis itu adalah gagasan bahwa simbol-simbol budaya dipelajari melalui interaksi, kemudian memediasi interaksi tersebut. Jadi, contohnya aja adalah bendera. Bendera itu kan adalah simbol yang mewakili bangsa. Nah, penciptaan bendera itu awalnya dibangun dari interaksi. Jadi, interaksi itu membentuk simbol yang akan dianggap sah atau dianggap sebagai satu kesatuan untuk mewakili artinya. Jadi kayak menciptakan makna melalui interaksi gitu. Nah, teori interaksi simbolis ini biasanya sering digunakan dalam studi pengaruh periklanan pemasaran yang seringkali mendorong khalayaknya untuk menganggap produk mereka sebagai simbol yang memiliki makna di luar fungsi produk sebenarnya. Kemudian yang kedua itu adalah konstruksi sosial dari realitas. Nah, ini tuh gagasan mengenai orang-orang yang memiliki budaya yang sama itu berbagi makna secara korespondensi, berkelanjutan, atau komunikasi yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan antara dua pihak atau lebih. Nah, secara umum, segala sesuatu tuh mempunyai arti yang sama bagi saya seperti halnya bagi Anda. Nah, contohnya aja itu ketika ada tanda berhenti. Nah, otomatis orang-orang di sekitarnya itu akan menganggap bahwa simbol itu memberhentikan kita gitu. Jadi, simbol-simbol seperti itu tuh akan dianggap sebagai simbol objektif, di mana semua orang itu menganggap simbol itu memiliki satu arti, satu makna gitu. Kalau misalnya tanda berhenti, ya tandanya itu berhenti gitu. Nah, sehingga diartikan bahwa simbol yang memiliki aturan secara objektif yang biasanya ditafsirkan secara bersama, namun juga ada hal-hal lain dalam lingkungan yang kita anggap sebagai makna subjektif. Jadi tidak selamanya yang kita anggap objektif itu memiliki arti yang secara objektif. Jadi ada beberapa lingkungan yang menjadikan simbol itu sebagai makna yang subjektif. Jadi konstruksi sosial atas realitas menjadi hal penting bagi para peneliti ketika mempelajari dampak iklan dengan alasan yang sama bahwa interaksi simbolik terbukti berharga. Namun, hal ini juga kerap diterapkan secara luas ketika melihat bagaimana media, khususnya berita, dapat membentuk realitas produksi kita. Lalu kemudian ada tantangan literasi media. Literasi media melibatkan pemahaman tentang pengaruh media terhadap individu dan masyarakat. Literasi media mencakup kesadaran akan bagaimana media mempengaruhi cara kita memahami dunia sekitar, dan bagaimana media dapat membentuk persepsi dan sikap kita terhadap berbagai isu, termasuk stereotip, gender, ras, dan etnis. Salah satu aspek tantangan literasi media adalah kemampuan untuk menjadi peneliti produksi berita, yaitu kemampuan untuk menganalisis bagaimana berita diproduksi, disajikan, dan didistorsi oleh media. Hal ini melibatkan pemahaman tentang pengaruh ekonomi dan faktor lain dalam produksi berita, serta kesadaran akan bagaimana kita dapat dipengaruhi demi kepentingan tertentu. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih.